Saudara, selamat datang di segmen baru Sapa Indonesia Pagi. Selama beberapa minggu ke depan kita akan melihat lebih jauh dampak pandemi pada diri kita dan juga masyarakat. Serta juga membantu mencari peluang dan juga menumbuhkan harapan agar kita bisa melalui situasi ini. Inilah Infodemic bersama saya, Wara Windrati. Salah satu industri yang kita cintai ambruk karena pandemi. Musik, film, dan juga dunia seni memainkan peranan penting dalam kehidupan kita. Terutama ketika kita hanya berdiam diri di rumah dan tidak bisa kemana-mana. Segera saya akan berbincang dengan dua orang dari industri kreatif yang sudah banyak melakukan hal-hal untuk bisa melewati situasi sulit ini. Tapi pertama-tama kita dengar terlebih dahulu seberapa penting seni untuk Anda. Mas Agung, selama pandemi virus corona, apa yang mempengaruhi kehidupan selama pandemi? Banyak sih Mbak, mungkin orang-orang yang biasanya lebih aktif kegiatan di luar, sekarang banyak yang di dalam rumah. Tentunya rutinitas ya. Banyak hal yang kalau saya sebagai ibu rumah tangga begitu, jadi mau belanja juga terbatas gitu kan, kita takut mau ke pasar. Jelas sangat berpengaruh ya Mas ya, apalagi sebelumnya kita yang biasa hidup asal-asalan harus menerapkan kesehatan prokes yang sangat ketat. Jadi lebih banyak di rumah ya kan ya, lebih nggak sering keluar. Mas Farel suka nonton bioskop dan konser musik? Ya lumayan. Kalau untuk mengobati rasa kangen sendiri, Mas Farel biasanya nonton film melalui apa dan di mana? Biasanya nonton film jadinya di rumah sih sekarang sama keluarga jadinya. Kalau Mbak sendiri suka nonton film atau nonton konser musik? Saya konser musik sih. Nonton konser musiknya melalui apa, Mbak? Ya melalui online, saya ikut konser online. Sekarang kan banyak ya konser-konser akhirnya kan juga dilakukan secara virtual ya. Akhirnya karena kami memang membutuhkan hiburan itu ya, kita ngikutinnya dengan cara yang baru seperti itu. Jadi kita nonton dari rumah. Apalagi sekarang kan banyak ya konser-konser musik yang dilakuinnya itu secara online. Harapan ke depan untuk industri film dan musik di Indonesia seperti apa, Mas? Ya tentunya kan kita kayak ada masa absen selama pandemi ini ya. Jadi ajang brainstorming orang-orang film. Ya seenggaknya setelah pandemi ini berakhir kita bisa menikmati film Indonesia yang benar-benar bagus gitu. Semoga habis pandemi ini kelar, musik dan perfilman Indonesia tuh muncul yang baru-baru lagi. Kebiasaan warga berubah, ada warga yang akhirnya menonton film melalui platform online dan juga ada yang mendengar musik melalui YouTube. Lalu bagaimana menumbuhkan harapan di tengah pandemi agar industri kreatif tetap menggeliat? Kita bahas sekarang melalui sambungan daring dengan produser film Sela Timothy dan juga promotor musik Anas Syarul Alimi. Selamat pagi Mbak Lala dan juga Mas Anas. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Mbak Lala dulu, Mbak. Dalam kondisi pandemi saat ini ada pergeseran cara masyarakat ini untuk kemudian menonton film. Dari apa yang Mbak Lala rasakan, seperti apa kondisi perfilman Indonesia saat ini dan mungkin langkah ke depannya, Mbak? Iya, kita kan sekarang udah mulai, maksudnya bioskop sudah mulai buka lagi, sudah sekitar 1 bulan lebih gitu ya, walaupun dengan kapasitas terbatas. Dan beberapa film Indonesia juga sudah mulai tayang gitu. Dan minggu lalu kita baru saja selesai Festival Film Indonesia. Dan ada beberapa film-film bagus yang menang kemarin yang akan tayang di bioskop gitu. Selama pandemi kemarin sih memang kita ada beberapa waktu nggak bisa tayang di bioskop. Tapi bukan berarti kita tidak tetap melakukan proses kreatif gitu. Jadi proses kreatif masih berlanjut. Kalau Mas Anas sendiri, Mas, apakah ini juga hal yang sama dilakukan dalam industri musik saat ini? Pergeseran ini kemudian diikuti menjadi sebuah peluang yang baik, Mas Anas? Ya, jadi memang selama masa pandemi ini kan industri kami ini adalah industri yang pertama kali terdampak, Mbak. Dan tampaknya juga paling terakhir siuman gitu. Kenapa? Karena kita ini kan mengumpulkan banyak kerumunan massa ya gitu. Terakhir kita sudah berikhtiar untuk bikin banyak konser virtual ya. Prambanan Jazz sendiri kemarin juga harus virtual. Betul. Padahal kita kemarin sudah bermimpi dan sudah menyiapkan konsep dengan hybrid gitu. Jadi kita mengadopsi konsep di Newcastle UK pakai box begitu ya. Tapi memang ada ketidaksamaan antara satu institusi dengan institusi yang lain gitu. Ketika walaupun kita sudah menerapkan konsep CHSE yang sudah disepakati dengan pihak Kemenpar, tetapi memang ada beberapa institusi yang memang belum satu frekuensi gitu.
Nah, ini yang sebenarnya kita harapkan, semoga industri konser musik atau festival ini bisa segera mendapatkan perhatian secara serius gitu. Karena memang dampaknya luar biasa ya buat industri kita. Kalau di kalangan Mas Anas sendiri, apakah ada juga rekan-rekan yang kolaps atau semuanya juga memutar otak untuk kemudian bisa bangkit bersama-sama? Nanti juga pertanyaan yang sama untuk Mbak Lala. Iya, banyak sekali Mbak. Bahkan kita juga bikin semacam asosiasi promotor musik Indonesia ya. Di belakang kita itu kan banyak sekali pekerja kreatif, termasuk para vendor gitu ya, kru, kemudian belum lagi kru artis dan sebagainya yang selama hampir 1 tahun ini memang harus stuck berhenti gitu. Nah, kalau kita lihat teman-teman yang beralih ke bisnis lain hanya untuk bertahan, saya pikir banyak sekali dan ini bukan hanya di industri kami gitu ya. Nah, saya kira ini menjadi perhatian yang sangat serius gitu, karena di belakang kami ini kan ada jutaan orang ya yang terlibat di industri kreatif ya. Kalau tidak salah PDB tahun 2019 itu industri kreatif termasuk di dalamnya film dan musik menyumbang hampir 1.100 triliun gitu. Nah, saya pikir ini harus memang diperhatikan serius gitu. Mbak Lala seperti apa, Mbak? Iya, kalau mengenai dampak dari yang kita alami sih ya memang terasa sekali karena setahun ini kan otomatis selain juga window terakhir yaitu bioskop ditutup, tapi juga kita tidak bisa berproduksi gitu. Dan pekerja film itu kebanyakan pekerja lepas semua gitu. Jadi ketika tidak ada syuting, dampak yang paling terdampak adalah kru-kru kita gitu yang tidak bisa syuting dan tidak dapat penghasilan gitu. Tapi ada yang kemudian beralih mencari strategi lain, beralih dan juga membuka peluang lain selain film, ada Mbak? Ada sih, sama seperti Mas Anas ya, bisnis kecil-kecilan biasanya untuk bisa survive aja. Terus kemudian kita juga di asosiasi, beberapa asosiasi, kita diaprovi asosiasi produser, kemudian asosiasi pekerja film lainnya juga di awal-awal pandemi itu kita memberikan sumbangan lah ya gitu, mengumpulkan dana dan kemudian membantu beberapa teman yang kesulitan yang ketika pandemi kemarin dan tidak bisa mendapat penghasilan gitu. Intinya tapi memang terjadi pergeseran lumayan besar kalau di film akibat dari pandemi ini, karena selain bioskop ditutup kemudian kita juga akhirnya lari ke layar kecil, OTT atau digital platform gitu, dan rasanya pergeseran itu akan berlanjut cukup panjang bahkan setelah 2020 ini. Lalu kemudian Mbak Lala dan juga Mas Anas, apakah ada yang dirasa perlu dibantu dari pemerintah atau mungkin pemerintah pusat atau daerah yang sesuai untuk industri musik maupun film saat ini untuk para pekerja kreatif? Seperti apa dukungan yang diperlukan, Mbak? Kalau dari kami, dari asosiasi, selain beberapa keringanan pajak yang ingin kita ajukan, terutama untuk yang akan syuting ke depan gitu ya, tentunya juga support di industri akhirnya gitu ya, yaitu di bioskop terutama gitu. Sekarang sudah dibuka 25%, kemungkinan mungkin kalau misalnya kondisi membaik, kita lihat kondisinya mungkin bisa ditambahkan lagi kapasitas dari bioskop tersebut gitu. Selain itu juga tentunya dukungan-dukungan kepada pekerja film yang sampai sekarang masih belum ada dukungannya gitu. Jadi itu yang rasanya harus terus diperhatikan. Mas Anas seperti apa Mas? Dukungan seperti apa yang rasanya cocok untuk kondisi saat ini dan juga mungkin beberapa waktu ke depan? Iya, jadi kalau dukungan yang paling konkret adalah memang harus mulai dibuka ya keran perizinan ya. Seperti bioskop ini Mbak Lala ini kan sudah mulai 25% gitu. Kami belum sama sekali sampai hari ini dan semuanya virtual. Karena kalau konser virtual itu memang rasanya beda ya. Memang orang harus datang, harus ekspresinya lebih beda gitu. Harapan kami memang antar institusi stakeholder ini satu frekuensi dan benar-benar ketemu gitu. Karena saya lihat antar institusi yang lain tuh beda-beda gitu. Sementara support dari Kemenpar sangat luar biasa selama ini. Mereka juga support bagaimana membuat protokol kesehatan sampai bagaimana support secara material begitu, dan itu saya pikir sangat
membantu buat industri kami gitu. Baik, baik. Mbak Lala dan juga Mas Anas, yang terakhir, apa yang mungkin pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk sinias muda dan juga mungkin para pemusik kita di Indonesia yang masih muda saat ini menghadapi kondisi saat ini dan juga ke depannya. Kita tahu saat ini juga vaksin sudah ada, tapi kemudian waktunya masih menunggu. Lalu adakah penyemangat, kata-kata penyemangat untuk kemudian sinias muda ini tetap aktif berkreasi di masa pandemi dan ke depannya? Mbak Lala. Ya kalau dari kita sudah mulai syuting juga gitu ya. Jadi pesan saya mungkin lebih tetap memperhatikan protokol kesehatan buat teman-teman yang udah syuting. Kemudian juga untuk yang generasi berikutnya yang muda-muda, rasanya ini jadi pacuan buat kita semua bahwa berkreasi itu tidak terbatas oleh apapun gitu. Development bisa tetap terus jalan, pembuatan skrip dan lain sebagainya, dan mungkin kepekaan kita terhadap sosial akan lebih tinggi dan bisa dimasukkan ke dalam cerita yang akan kita sampaikan. Baik. Mas Anas? Ya, kurang lebih sama sih ya. Saya pikir bagaimana dalam kondisi ini kita tetap harus survive, tetap harus benar-benar bertahan gitu ya. Dan yang paling penting ngomong soal kreativitas. Siapa yang paling kreatif maka dia sebenarnya yang paling bertahan. Dan saya pikir sampai vaksin benar-benar masif bisa disuntikan kepada masyarakat Indonesia, kita benar-benar harus mulai mengapresiasi dan protokol kesehatan juga sampai hari ini dan sampai vaksin disuntikan harus tetap diperhatikan. Itu sih, Mbak. Nada positif dan juga optimis harus tetap digaungkan seperti itu. Mas Anas, terima kasih. Mbak Lala, terima kasih sudah berbincang pagi hari ini.